Kali ini kami pergi menuju benua Eropa, dan singgah di Monaco. Ada apa di Monaco? Bagaimana masyarakat Monaco menjalani hidup? Kenapa bendera Monaco bisa hampir sama dengan Indonesia? Video ini akan memberikanmu informasi terkait negara Monaco. Monaco, secara resmi bernama Kepangeranan Monaco, dalam bahasa Prancis, Principauté de Monaco adalah sebuah negara kota berdaulat, yang terletak di Côte d'Azur di Eropa Barat. Berbatasan dengan Prancis di 3 sisi, dan satu sisi berbatasan dengan Laut Tengah. Pusatnya adalah sekitar 16 km dari Italia, dan hanya 13 km dari timur Laut Nice, Prancis. Monaco mempunyai luas wilayah 2,02 km persegi dan populasi sebesar 36.686 pada tahun 2021. Hal ini membuat Monaco menjadi negara kedua terkecil setelah Vatikan dan paling padat penduduk di dunia. Monte Carlo adalah ibu kota Monaco di pantai Laut Tengah. Monaco adalah sebuah kepangeranan yang diatur dalam monarki konstitusional, dengan Pangeran Albert II sebagai kepala negara. Meskipun Pangeran Albert II adalah raja konstitusional, ia masih punya kekuatan politik yang sangat besar. Bahasa resminya adalah Prancis, tetapi Monegasque, Italia, dan Inggris banyak dituturkan dan dimengerti secara luas. Kedaulatan negara secara resmi diakui dalam Perjanjian Franco-Monegasque 1861, dengan Monaco menjadi anggota voting penuh PBB pada tahun 1993, setelah banyak perdebatan politik. Perekonomian Monaco bergantung pada pariwisata dan perbankan. Negara bagian tidak memiliki pajak penghasilan dan pajak bisnis yang rendah dan tumbuh subur sebagai surga pajak baik bagi individu yang telah mendirikan tempat tinggal maupun bagi perusahaan asing yang telah mendirikan bisnis dan kantor. Peraturan ini sudah diterapkan sejak 100 tahun yang lalu. Karena tidak ada penarikan pajak, kekayaan penduduknya akan tetap. Hal ini dapat menjadi peluang besar dalam pembangunan bisnis. Meski demikian, masih ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapat pembebasan pajak. Salah satunya adalah seseorang harus sudah tinggal di Monaco lebih dari 6 bulan. Negara mempertahankan monopoli di sejumlah sektor, termasuk perjudian, tembakau, jaringan telepon, dan layanan pos. Julukan negara Monaco yang dikenal dunia adalah The Billionaire's Playground. Tentunya julukan ini diberikan karena adanya suatu alasan di baliknya. Berdasarkan data, 30% dari seluruh populasi Monaco merupakan miliarder. Dengan kata lain, 1 dari 3 orang di Monaco merupakan orang yang mempunyai kekayaan tinggi. Alasan itulah yang menyebabkan Monaco mendapat julukan sebagai The Billionaire's Playground. Negara ini juga dikenal sebagai negara dengan jutawan terbanyak di Eropa. Selain itu, negara ini juga menjadi tujuan bisnis maupun wisata bagi orang kaya dari seluruh dunia. Inilah mengapa tak heran jika standar kehidupan di Monaco sangat tinggi. Monaco termasuk negara yang mempunyai banyak kasino. Meski menjadi pemasukan negara, negara melarang warga lokal untuk memainkannya. Alasannya sederhana, yaitu karena kerajaan Monaco menyadari berbagai efek buruk dari judi komersial. Oleh karena itu, negara Monaco hanya mengizinkan permainan kasino untuk turis yang sedang mengunjungi negara tersebut. Pada tahun 1863, Casino de Monte Carlo dibuka di sini. Casino de Monte Carlo telah ada di negara ini sejak lama, dibuka lebih dari 150 tahun yang lalu. Reputasi bersejarah dan permainan kelas atas itu menarik banyak wisatawan untuk berkunjung untuk hiburan dan kesenangan. Anda juga dapat mengunjungi kasino ini saat berada di sana. Bahkan, 3 dari film James Bond telah syuting di Casino Monte Carlo. Industri utama Monaco adalah pariwisata dengan luasnya yang hanya 70 hektar dan sempat diperluas pada 1972 dengan mengeringkan kawasan laut dangkal Fontvieille. Lantaran itu, Monaco memang tidak memiliki sumber daya alam dan akhirnya membuat fasilitas menarik di bidang pariwisata termasuk pelabuhan terkenalnya untuk tempat berlabuh kapal pesiar mewah. Pelabuhan terkenalnya antara lain Hercule dan Fontvieille dengan pemandangan indah bisa menampung bahkan sampai 500 kapal.
Beberapa acara kelas dunia diadakan di Monaco untuk menarik wisatawan seperti acara setara F1 dan Grand Prix of Monaco yang pertama kali digelar pada 1929. Negara ini juga mengadakan berbagai festival sepanjang tahun, salah satunya Monte Carlo International Circus Festival. Anda juga akan terkejut mengetahui bahwa tingkat kemiskinan negara tersebut nol karena orang yang bekerja di sana tidak tinggal di sana. Kebanyakan orang yang tinggal di sana bukan berasal dari negaranya. Orang yang bekerja dan tinggal di Monaco tidak berasal dari negara tersebut. Bahkan pihak berwenang tidak mudah memberikan kewarganegaraan kepada orang lain. Karena itu, hanya sekitar 21% penduduk asli negara tersebut. Harapan hidup tertinggi dapat ditemukan di Monaco, karena rata-rata dikatakan lebih dari 85 tahun. Hampir 15% dari populasi juga lebih dari 75 tahun. Banyak orang percaya bahwa ini karena kualitas kesehatan, pola makan yang baik, dan uang yang dimiliki masyarakat. Di Monaco tidak ada bandara, yang ada hanya heliport. Itu karena negaranya tidak terlalu besar, oleh karena itu tidak terlalu membutuhkan bandara untuk menempati ruang tanah yang berharga. Saat musim turis tiba, heliport sibuk, dengan pendaratan datang hampir setiap 20 menit. Monaco mungkin salah satu tempat teraman di dunia. Monaco memiliki 1 orang polisi per 73 penduduk. Kepolisian termasuk unit spesialis yang mengoperasikan kapal patroli dan pengawasan, serta unit pengawal militer untuk istana. Standar keamanan sangat ketat, dengan pengawasan video nasional, 3 kantor polisi, dan pengenalan wajah. Polisi dipilih dari kepolisian Prancis dan menjalani pelatihan intensif tambahan selama 2 tahun untuk bertugas di Monaco. Penuntutan juga biasanya membawa hukuman maksimal. Mengapa bendera Monaco sama dengan Indonesia, dan mengklaim mereka lebih dulu menggunakannya? Menurut American Flags, bendera Monaco secara resmi disahkan menjadi bendera negara pada tanggal 4 April tahun 1881. Peresmian ini dilakukan di bawah pemerintahan saat itu yaitu Pangeran Monaco Charles III. Jauh dari peresmian itu, warna merah putih sudah digunakan sebagai warna bendera Monaco sejak 1297. Seorang Francisco Grimaldi, keturunan Italia berhasil merebut kemerdekaan dari koloni Genoa pada 1297. Sementara itu, faktanya ternyata warna merah putih yang digunakan dalam bendera Indonesia terinspirasi dari warna bendera Kerajaan Majapahit yang saat itu mempunyai 9 garis merah putih yang terdiri atas 5 garis merah dan 4 garis putih horizontal. Dalam prasasti Butak, Sang Saka Geti Getah Samudra kali pertama tercatat dikibarkan pada 1292, 5 tahun lebih tua dibandingkan Monaco. Itulah sebabnya Monaco sepakat untuk sama-sama menggunakan warna merah putih dengan posisi yang sama pada bendera negara kedua negara. Terima kasih telah menonton, ayo kita pergi ke negara lain.